Film yang ditunggu-tunggu oleh sejuta umat akhirnya keluar juga, film Barbie dan Oppenheimer. Kedua film ini keluar di saat yang bersamaan, yaitu pada tanggal 19 Juli kemarin. Nah, di video ini kita nggak bakal bahas dan review Oppenheimer, melainkan kita akan review film Barbie dulu. Sorry banget ya teman-teman, untuk video review Oppenheimer-nya akan dibuat nanti. Jadi ditunggu aja. Oke, pertama-tama, film Barbie ini tidaklah seperti dengan apa yang kalian bayangkan. Jika kalian mengekspektasikan film ini sebuah film yang fun dan seperti film-film Barbie kartun yang adventurous dan penuh dengan twist yang sama-sama adventurous juga, kalian akan kaget dengan film Barbie live action ini. Jadi sebelum kita lanjut membahas cerita atau plot dari film ini, kita akan membahas para karakter yang ada di film ini. Tentunya Margot Robbie sebagai Barbie dan Ryan Gosling sebagai Ken sangatlah cocok untuk memerankan kedua karakter tersebut. Margot Robbie dan juga Ryan Gosling di sini sangatlah membawa karakter Barbie dan Ken sangat fun, lucu, aneh, yang benar-benar bikin kaget karena keduanya sering memainkan karakter yang berada di film drama. Sehingga saat mereka menjadi karakter doll atau karakter mainan, di film ini sangatlah membuat kaget gua sebagai penonton. Dan juga selain mereka berdua, di sini karakternya banyak juga yang meramaikan alur yang fun di Barbie Land ini. Seperti contohnya Simu Liu sebagai Ken, Kingsley Ben-Adir sebagai Ken juga, Michael Cera sebagai Alan. Oh iya, ada juga cameo dari Mas Bing Chiling juga di sini yang kemunculannya tiba-tiba gitu, tetapi sangatlah lucu. Para karakter di sini tuh punya personality yang beda-beda tetapi lucu-lucu. Walaupun ada banyak Ken dan juga Barbie, tapi yang uniknya mereka punya profesi masing-masing yang membuat mereka tuh sifatnya nggak sama kayak kedua karakter utamanya ini. Oh ya, gue lupa untuk membahas satu hal ini, tapi di sini juga ada relationship atau chemistry yang menurut gue menarik selain relationship si Barbie dan Ken. Nah, mereka ini tuh lucu setiap kali mereka berinteraksi, yaitu si Ken dan Ken. Nah, mereka berdua ini tuh seperti nggak pernah akur ketika berada di satu scene. Mereka selalu berantem, berdebat, dan ingin mencoba mengambil hati si Barbie. Dan sampai-sampai mereka mengadakan battle yang sangat keren dan di saat yang bersamaan juga fun. Nah, setelah kita sudah membahas dari segi karakter, kita akan lanjut ke pembahasan cerita dari film ini. Untuk segi alur atau plot dari film ini sangatlah unexpected saat filmnya berjalan. Kenapa begitu? Well, di video ini nggak bakalan ada spoiler kok. Jadi tenang aja, kalau kalian yang mau nonton video ini, bisa tahu worth it nggak sih kalau kalian menghabiskan duit kalian dan juga 2 jam dari waktu kalian untuk menonton film ini. Jadi nggak bakal ada spoiler ya teman-teman. Aman kok pokoknya untuk kalian. Oke. Nah, untuk plot dari film ini sangatlah menarik dan unik. Kenapa? Ceritanya benar-benar membuat para doll atau para karakter yang ada di Barbie Land ini tuh seperti sebuah mainan beneran. Maksudnya apa? Nah, jadi di sini para dollnya itu kayak seperti hidup dikontrol oleh para manusia, tapi di sini tuh nggak ada manusianya yang gerakin. Emang agak aneh kalau misalkan dijelasin kayak begitu. Makanya kalian harus nonton supaya ngerti maksud dari kalimat tadi. Nah, hidupnya seperti mainan, maksudnya itu contohnya adalah ketika mereka lagi minum, nggak ada isi dari minuman itu, kayak cuman seolah-olah mereka lagi minum doang loh gitu, kayak bohongan aja gitu. Nah, terus juga ada yang di trailer pas Barbie turun dari rumahnya, dia tuh terbang kayak lagi digerakin sama kita sebagai manusianya yang ngangkat gitu loh. Pokoknya yang ada di Barbie Land ini semuanya bener-bener menarik saat kita nonton. Juga ada yang sangat ketahuan di film ini kalau mereka emang membuat film ini tuh sedikit goofy atau kocak, dan sepertinya mereka melakukan ini tuh dengan sengaja untuk membawa cerita ini lebih fun. Nah, selanjutnya, dari cerita yang ada di film ini, banyak banget adegan yang mengandung pesan-pesan penting dan juga relatable banget. Contohnya itu adalah di teaser trailer pertama, dijelaskan kalau sebelum ada Barbie, para anak kecil tuh bosan dengan mainan-mainan boneka mereka yang gitu-gitu aja. Lalu tiba-tiba Barbie muncul dan dibuat untuk membuat ceria anak-anak, menemani mereka saat mereka main, dan banyak mainan Barbie yang punya profesi atau pekerjaan yang beda-beda. Nah, coba deh kalian pahamin dari kalimat tadi. Banyak Barbie yang punya pekerjaan yang berbeda-beda. Barbie ya, bukan Ken. Nah, mereka di sini mencoba menjelaskan kalau para Barbie ini tuh bisa melakukan banyak hal loh. Dan para anak kecil itu bisa terinspirasi dari mainan ini. Dan juga di sini, mereka mendalami cerita woman empowerment pada karakter Barbie. Maksudnya itu, kayak Barbie bisa melakukan apapun itu di Barbie Land. Tapi, saat dia baru pindah ke dunia nyata atau real world, semuanya itu berbeda. Pokoknya ceritanya banyak yang deep, sehingga kita merasakan kesadaran bahwa di kehidupan kita itu banyak yang seharusnya nggak kita normalisasikan. Tapi intinya itu dari yang tadi gue bilang, woman empowerment, mereka tuh kayak mengasih pesan kalau misalnya, apa ya, di dunia nyata tuh kalau misalnya
para wanita itu kayak bisa dibilang diremehkan lah gitu. Kayak misalnya mereka banyak pekerjaan yang kayak oh ini khusus buat cowok, cewek, khusus buat cowok gitu, cewek nggak boleh kayak gitulah misalnya. Nah tapi itu juga jadi suatu hal yang repetitif di film ini. Jadi mereka kayak membuat pesan woman empowerment tuh berlebihan lah gitu di sini. Oke, lanjut setelah apa yang tadi sudah dibahas, film ini bener-bener di luar ekspektasi kalian deh pokoknya. Dan untuk rating di film ini tuh bukanlah untuk semua umur, melainkan 13 tahun ke atas. Kenapa nggak semua umur sih ratingnya? Padahal kan ini film Barbie. Karena ada beberapa jokes sedikit dewasa, juga ada adegannya yang kayak kurang cocok lah untuk ditonton anak kecil. Cuma dikit kok, dan pastinya dari segi ceritanya yang lumayan kompleks untuk para anak kecil. Maksud dari kompleks di sini tuh kayak yang tadi gue bilang makna dari film ini tuh deep. Jadi mungkin anak kecil nggak bakalan ngerti kalau misalkan dikasih tahu ceritanya. Jadi gitu maksudnya dari cerita yang kompleks, oke? Jadi jangan salah paham ya. Oke, film ini bukanlah seperti film Barbie lainnya yang tentang princess atau mermaid ataupun popstar yang ceritanya selalu fun dan sedikit twist, lalu happy ending, bla bla bla. Jadi kalian yang mau nonton bareng anak kalian atau adik kalian, sepupu kalian atau ataupun cucu kalian, cuman bakalan seneng kalau ngelihat logo Barbie-nya doang. Sisanya mah mereka nggak bakalan ngerti. Nah, yang terakhir, gue akan membahas sedikit tentang kekurangan yang ada di film ini. Ada beberapa scene yang sedikit memaksa ceritanya. Kayak mereka tadi pengen ngejelasin woman empowerment, tetapi berasa repetitif. Dan juga ada beberapa plot hole yang membuat bingung kita saat nonton. Ya, overall film Barbie ini tuh membawakan suasana yang fun, entertaining, unik, dan sangat fresh dari segi ceritanya. Scene favorit gua kebanyakan berlatar belakangi Barbie Land karena membawakan suasana yang happy banget. Nah, segitu aja sih untuk review dan pembahasan dari film Barbie ini. Karena ini Red Talk Movie review pertama, jadi kita akan mengadakan rating nih. Dan untuk rating film Barbie ini adalah 9/10. Oke, segitu aja dari gua untuk video Red Talk yang kedua ini. Terima kasih semuanya sudah mau nonton sampai detik ini. Semoga kalian terhibur dengan penjelasan dan juga review gue yang sedikit absurd ini. Mungkin kalau kalian ada kritik tentang cara gue mereview ataupun editingnya, kalian bisa tolong komen aja di kolom komentar ya. Nanti akan gue baca dan gue bakalan reply. Oke, jika kalian suka dengan konten seperti ini, gue minta tolongnya untuk kalian pencet tombol like dan juga tombol subscribe. Kalau kalian belum subscribe ke channel Red Talk sampai di sini dan see you. Bye bye.